Salam, puji nama Tuhan, kita kembali membahas materi kita yang selanjutnya. Berhubung pertemuan ini saya kira sudah lebih dari 7 pertemuan, 8 pertemuan, maka nanti setelah ini saya akan mengirimkan soal-soal untuk UTS yang harus Anda juga siap untuk dipelajari. Hari ini kita akan bahas tentang penyataan Allah. Seringkali kita melihat atau kita mendengar Allah menyatakan diri. Kalau dari kitab-kitab terdahulu kita melihat misalnya dalam Kejadian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada hamba-hambanya terdahulu. Jelas ini merupakan tindakan Allah membuat diri dikenal oleh manusia. Nah, oleh sebab itu kita melihat definisi dari penyataan Allah. Secara definisi dan arti etimologis, dalam bahasa Yunani penyataan adalah disebut sebagai apokalipsis. Berasal dari kata apokalipto yang artinya sesuatu yang disingkapkan atau dibukakan. Jadi penyataan Allah itu merupakan cara Allah. Penyataan Allah dapat dikatakan tindakan Allah membuka diri atau menyatakan diri kepada manusia, kepada semua manusia yang ingin mengenal pribadi Allah tersebut. Sehingga dalam hal ini sesuatu yang disingkapkan. Apa itu yang disingkapkan oleh Allah? Yaitu pribadinya, tentang karyanya, tentang rencananya, tentang juga masa depan dunia yang disampaikan oleh Allah melalui Alkitab. Semua itu merupakan tindakan disebut sebagai tindakan Allah menyatakan diri. Ketika Allah menyatakan diri, maka yang terjadi adalah seharusnya manusia mengenal siapa Allah itu. Siapa Tuhan atau siapa Allah itu. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada padanan arti dari kata apokalipto ini seperti gala. Gala itu menyingkapkan atau telanjang. Ya, telanjang artinya segala sesuatu yang pada Allah itu terlihat jelas dari penyataannya itu. Ingat, apa yang dapat kita ketahui tentang Allah adalah apa yang dinyatakan Allah kepada dunia atau kepada alam semesta atau kepada manusia. Di luar itu kita tidak dapat mengetahuinya. Sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar teks penyataan Allah. Kalau Allah menyatakan diri demikian, ya sudah diterima sebagai penyataan demikian. Kita tidak bisa berandai-andai membuat spekulasi seperti apa Allah itu tidak bisa. Nah, ada beberapa definisi juga ya yang dicetuskan oleh para teolog Kristen misalnya, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa penyataan itu adalah satu tindakan Allah, ya, baik itu perbuatan maupun kata-kata atau pernyataan atau firman Allah yang adalah inisiatif. Jadi muncul dari Allah, inisiatif Allah. Jadi bukan inisiatif manusia mengenal diri Allah, tetapi Allah berinisiatif memperkenalkan diri kepada manusia. Dan Allah berinisiatif supaya dirinya sendiri ini terbuka, ya, agar manusia yang adalah ciptaan dapat mengenal, ya, dapat mengenal penciptanya. Jadi supaya manusia dapat mengenal penciptanya, maka Allah secara pribadi membuka diri dan memperkenalkan diri kepada manusia. Jadi inisiatif Allah lah yang menyingkapkan siapa dirinya kepada manusia, bukan sebaliknya manusia mengenal atau memahami Allah.
Tidak. Allah yang sudah memperkenalkan diri kepada manusia sehingga akhirnya kita dapat memahami Allah tersebut. Tanpa Allah memperkenalkan diri, maka mustahil manusia dapat melihat atau mengenal Allah. Kalaupun ada di luar sana, mungkin ada spekulasi filosofis mungkin yang terjadi. Nah, saudara, secara etimologis ini adalah landasan atau gambaran untuk memahami seperti apa Allah itu. Nah, selanjutnya, penyataan atau wahyu dalam bahasa Indonesia sering diartikan sama dengan kata wahyu atau ilham. Ya, pewahyuan itu sama dengan penyataan. Ya, jadi ketika Allah menyatakan diri, maka manusia menganggap bahwa itu adalah pewahyuan Allah. Allah mewahyukan sesuatu kepada manusia. Oke, demikian. Kedua kata ini sebenarnya punya konotasi yang memang agak berbeda. Kalau penyataan itu jelas dari sisi Allah. Tetapi dari sisi manusia memahami bahwa itu adalah wahyu Allah. Ya. Wahyu ini merupakan pemahaman manusia ketika Allah menyatakan diri, memberikan ilham. Memang agak sedikit berbeda dengan konotasi penyataan. Cuma kadangkala seseorang atau manusia menggunakan, ya. Dalam agama lain, kata pewahyuan diartikan sebagai pengetahuan yang didapat seseorang pada dirinya sendiri dengan keyakinan penuh bahwa pengetahuan itu datang dari Allah. Ini mungkin seseorang yang menyadari bahwa pengetahuan atau konsepnya itu datang dari Allah. Itu adalah wahyu. Ini bisa diterima dari agama-agama lain, dari pandangan-pandangan lain, ya. Biasanya seseorang melihat mimpi, melihat penampakan, kemudian dia memberikan penjelasan kepada manusia yang lain, ini sebagai kenyataan Allah, ini sebagai bentuk dari pewahyuan ilahi yang dia terima, dan itu disampaikan kepada pendengar. Nah, itu disebut sebagai wahyu Allah atau penyataan Allah. Kalau dalam kekristenan, kita lebih identik menggunakan penyataan Allah. Ya, kita tidak memakai istilah wahyu Allah. Karena wahyu Allah itu bisa multitafsir bagi mungkin semua orang atau beberapa orang, itu bisa berbeda. Tapi kalau penyataan Allah, kita membuat definisi bahwa tindakan Allah menyatakan diri kepada manusia, kepada kita, ya. Jadi di dalam kekristenan terminologi yang kita gunakan adalah penyataan Allah dan bukan wahyu Allah, ya. Pentingnya penyataan. Sebelum kita melihat, paling tidak ada dua penyataan, ya, penyataan umum dan penyataan khusus. Nanti kita akan lihat. Namun dalam hal ini saya ingin menjabarkan kepada kita bahwa pentingnya penyataan. Ya. Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Melalui penyataan, Allah menunjukkan inisiatifnya untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Dalam hal ini, manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diberikan kemampuan untuk menerima dan mengembalikan respons terhadap tindakan Allah atau penyataan itu. Saya kira penyataan Allah itu tetap ditujukan kepada alam semesta. Namun, sekali lagi kita melihat bahwa penyataan Allah ini secara efektif diterima oleh manusia, bukan diterima oleh hewan-hewan. Tetapi manusialah yang dapat menangkap, merespon dari penyataan Allah ini. Ya, penyataan Allah ini bisa saja tentang alam semesta, tentang hewan-hewan, tentang ciptaan, tetapi hanya manusia yang dapat merespon dari penyataan Allah. Kalau yang lain-lain,
Saya kira mungkin agak sedikit berbeda pengertian tentang wahyu atau pemahaman Allah ini. Hanya manusia yang dikatakan memiliki respon atau memiliki tanggapan terhadap kenyataan Allah yang lebih baik. Kalau hewan-hewan tidak mungkin. Tanpa penyataan atau penyingkapan diri Allah ini, maka manusia tidak mungkin akan tahu tentang diri Allah dan segala sesuatu yang Allah lakukan bagi ciptaannya dengan benar. Allah adalah tidak terjangkau karena ia tidak terbatas, jelas. Sedangkan manusia adalah ciptaan yang terbatas. Jadi, saudara, ketika Allah tidak terbatas, ketika Allah tidak terjangkau, maka selamanya mustahil manusia dapat mungkin saya katakan coba mengorek-orek pengetahuan tentang Allah. Selama Allah itu Allah yang tak terbatas, kita dengan akal kita sulit kita memahami Allah itu. Selama Allah itu adalah Allah tak terbatas, maka sangat tidak mungkin kita dapat memahami tentang Allah. Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa penyataan ini adalah inisiatif dari Allah supaya manusia itu mengenal dirinya. Tanpa adanya inisiatif Allah, maka manusia seorang pun tidak dapat mengenal Allah. Alkitab sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Seorang pun tidak. Siapa di dunia ini yang mencari Allah? Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Yang dapat berhasil mencari Allah, mungkin menemukan Allah, tidak. Tetapi, apabila pengenalan tentang Allah ini adalah inisiatif Allah, maka pengenalan manusia terhadap Allah itu dapat dinyatakan lengkap atau sempurna. Karena apa? Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. Bukan sebaliknya manusia yang mencari pengertian tentang Allah. Karena Allah telah menyatakan diri kepada manusia, maka kita dapat mengenal Allah dengan sempurna. Jadi sekali lagi, bukan inisiatif di dalam Alkitab, bukan inisiatif manusia untuk mencari Allah, tetapi inisiatif Allah untuk mencari manusia. Pengetahuan yang datang dari diri manusia sendiri tentang Allah hanyalah merupakan spekulasi. Seperti yang saya katakan, di luar pemahaman atau penyataan Allah. Semua itu adalah spekulasi manusia dan rekayasa pikiran saja. Apalagi misalnya ada agama-agama filsafat atau pengetahuan filsafat. Ya, di luar itu hanya akal manusia. Oleh sebab itu penyataan Allah ini menjadi satu-satunya sumber untuk manusia mengetahui tentang Allah dengan benar. Jadi penyataan Allah ini adalah sumber untuk manusia mengetahui tentang Allah dengan benar. Ya. Apalagi dengan keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Itu menambah beban bagi manusia. Nah, ketika manusia berdosa, jatuh dalam dosa, mungkin kita belum dapat pengajaran tentang dosa, mungkin semester depan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengenal Allah. Sebab kemampuan manusia, pengetahuan manusia itu tentang Allah itu semakin tumpul. Sehingga tidak ada seorang pun yang berhasil untuk mengenal atau memahami tentang Allah. Ketika pengetahuan kita tumpul, maka dari diri kita tidak ada yang dapat kita andalkan untuk kita mencari atau mengenal Allah. Semua manusia pada akhirnya tidak dapat mencapai Allah. Karena apa? Kesadaran dan pengetahuan manusia itu sangat tumpul, sangat tidak mungkin. Nah, sehingga dikatakan bahwa karena daya tangkap manusia ini semakin tumpul,
dan tidak memungkinkan dapat mengerti hal-hal rohani ya tentang Allah, maka kebutuhan akan penyataan Allah ini semakin besar. Ya, bukan saja untuk mengerti penyataan Allah dengan benar, tetapi juga untuk terlebih dahulu ditebus, dipulihkan supaya bisa menerima hal-hal yang rohani. Jadi, dengan cara tindakan Allah yang menyatakan diri, maka jelas bahwa kita sebagai manusia harus menerima tindakan penyataan Allah atau penebusan Allah supaya pada akhirnya kita dapat menerima penebusan itu. Penebusan adalah penyataan Allah. Saya kira kita harus memahami itu, bahwa penebusan itu merupakan wujud inisiatif Allah juga. Karena apa? Manusia itu sudah tenggelam di dalam dosa dan tidak mungkin dia dapat menyelamatkan diri. Sehingga penebusan pun adalah inisiatif Allah supaya manusia tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, dan ditegaskan juga bahwa penyataan Allah itu adalah tindakan Allah, inisiatif Allah. Jadi bukan manusia membuat definisi-definisi ya, kemudian definisi pernyataan Allah, tidak demikian. Jadi pernyataan Allah itu merupakan inisiatif dari Allah, tindakan Allah atau perbuatan Allah saja yang disampaikan kepada manusia. Ya. Tindakan Allah inilah yang menjamin penyataan itu bebas dari intervensi manusia. Oleh sebab itu, penyataan Allah itu sangat penting, baik mengenai penciptaan maupun mengenai penebusan, mengenai keselamatan. Ya, karena tanpa penyataan Allah, kita tidak mempunyai tuntunan apa-apa dalam dunia ini. Ya, tanpa penyataan Allah, tuntunan kepada kita itu menjadi sirna atau hilang, akan tidak ada sama sekali. Dari pengertian di atas muncul beberapa pertanyaan yang mungkin penting juga untuk kita diskusikan, saudara. Pertanyaan pertama, selain agama Kristen, adakah agama-agama lain ya yang juga mengaku menerima penyataan? Nah, itu pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah selain kekristenan, agama-agama lain juga menerima penyataan? Saya kira ini mesti clear, karena semua agama juga pasti menyatakan bahwa dia menerima penyataan ilahi. Nah, penyataan ilahi ini merupakan suatu hal yang mungkin penting. Ya. Penyataan ilahi ini merupakan satu dasar untuk kebenaran, ya, untuk untuk memahami bahwa Allah itu berkarya bagi penebusan manusia. Nah, pertanyaan ini akan saudara jawab dalam penugasan nanti. Ya, Anda akan membuat tugas pada akhir materi ini. Kemudian, apakah agama-agama lain itu menerima penyataan dengan cara yang sama? Anda selidiki, Anda boleh membaca, ya. Tapi dijawab dengan beberapa halaman mungkin ya, 1 atau 2 halaman mungkin Anda bisa menjawab. Kemudian, apakah benar bahwa Allah berbicara dan menyatakan dirinya kepada setiap agama dengan isi yang sama? Ini Anda akan jawab. Nah, sebagai mahasiswa, Anda pasti memiliki argumentasi ilmiah yang logis, sehingga pertanyaan ini harus diberikan argumentasi, ya. Jadi bukan ya atau tidak jawabannya, jelas. Jadi bukan ya tidak. Anda memberikan klarifikasi argumentasi yang dengan kata-kata yang lebih jelas. Ya. Jadi bukan sekedar menjawab ya atau tidak dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Berikutnya, penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum
Definisi dari penyataan umum adalah penyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta, sejarah, dan hati nurani manusia. Jadi alam semesta itu merupakan bentuk dari penyataan umum. Alam semesta itu merupakan cerminan dari penyataan umum diri Allah, bukan pernyataan khusus atau pribadi. Jadi pernyataan umum ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Jadi pernyataan umum ini bukan hanya dinyatakan kepada orang-orang percaya saja, kepada orang Kristen, tidak. Tapi pernyataan umum itu disampaikan kepada sebuah orang, kepada siapa saja manusia, melalui alam semesta, melalui ciptaan, dan juga melalui apa saja yang Allah lakukan di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu, agama apapun dalam dunia ini, kepercayaan apapun, filsafat apapun dalam dunia ini, tetap menerima pernyataan umum Allah. Karena pernyataan umum ini bersifat umum. Ya, seperti dikatakan dalam tulisan ini, Anda perhatikan bahwa ini pernyataan umum yang melalui alam semesta, melalui sejarah dan hati nurani manusia. Sebab kita percaya semua manusia itu memiliki hati nurani. Ya, hati nurani merupakan cerminan, merupakan gambaran bagi manusia bahwa setiap kita itu, dalam hati nurani kita itu, kita mengenal Allah. Jadi Don Richardson pernah menulis bahwa di dalam hati manusia itu terdapat kerinduan akan adanya mengenal penciptanya. Sehingga pencipta itu digambarkan sebagai orang yang sudah pencipta itu sebenarnya orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi, kekuasaan yang besar, kekuasaan yang luhur, yang mengatasi segala-galanya. Itu yang disebut sebagai pernyataan umum. Jadi kita mengenal bahwa adanya Allah yang mencipta, itu benar. Dan ingat, pernyataan umum ini adalah sumbernya adalah Allah. Ya, Allah adalah sumber dari pernyataan umum tersebut. Jangkauan dari pernyataan umum yaitu umum, artinya itu saya katakan tadi bahwa semua umat manusia di bumi ini menerima pernyataan umum tersebut tanpa terkecuali agama atau kepercayaannya. Ya. Artinya semua orang. Kalau Anda membaca misalnya Matius 5 atau Kisah Rasul 14, Mazmur 19, jelas Allah menyatakan diri kepada semua manusia atau semua orang. Lalu sarana dari pernyataan ini yaitu menggunakan cara-cara universal, yaitu melalui alam, ya, sejarah dan hati nurani manusia. Jadi melalui alam semesta, melalui sejarah, melalui hati nurani, kita melihat adanya pernyataan umum Allah. Lagi-lagi referensi pada Mazmur, ya, kemudian Roma juga sudah dapat perhatikan di sana. Oke, selanjutnya tujuan dari pernyataan umum ini adalah kemuliaan Allah, kuasanya dalam alam semesta, keunggulannya, keahliannya, penentuannya dalam mengendalikan alam semesta, kebaikannya, kecerdasannya, dan keberadaannya yang hidup. Dalam Mazmur, Roma, Kisah Rasul, Matius itu dijelaskan demikian. Jadi saudara, pernyataan umum ini merupakan cara Allah untuk menampilkan betapa besarnya Allah itu, betapa kuasanya, betapa hebatnya Allah, betapa memiliki keluasan Allah, kebesaran Allah, yang semua manusia di dunia ini mengakui, ya, pada akhirnya mengakui bahwa Allah itu memiliki kekuasaan, Allah itu memiliki kemampuan yang luar biasa, Allah itu memiliki
jangkauan hikmat yang tak terselami oleh semua manusia. Itu dilakukan oleh Allah. Nah, jadi melalui pernyataan umum ini akhirnya kita dapat menyadari atau dapat melihat bahwa kemuliaan Allah, kuasa Allah itu dinyatakan. Ya. Jadi kebaikan Allah juga dinyatakan di sana. Ya, keterbatasan dari pernyataan umum. Ya, mari perhatikan bahwa membuat manusia mengenal Allah. Ya, membuat manusia menyadari tentang keberadaan Allah. Oke, sebelum ini coba saudara menyidik Roma pasal 1 ayat 20. Silakan membaca dan mengamati. Jika sudah, jika sudah mengamati, satu hal yang kita dapat di sana bahwa bagian dari hal-hal ini tadi, ya saya ulang lagi, kemuliaan, kemudian kuasanya, kemudian keunggulan, ya, kemudian kebaikan, ya, kemudian kecerdasannya tentu dapat dilihat dari bagian-bagian yang ada dalam alam semesta. Ya. Roma 1 ayat 20 yang Anda baca itu memberikan satu gambaran, ya, kekuatan, kemudian keilahian, pikiran dari karya. Dari kita melihat bahwa bagaimana hikmat Allah, bagaimana pengetahuan Allah, bagaimana kemampuan Allah, kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta, itu terlihat dari penyataan alam semesta ini. Kan tidak mungkin kita dapat menggambarkan siapa yang membuat gunung-gunung yang tinggi, siapa yang membendung air laut, siapa yang membuat genangan air laut demikian luas. Sehingga kesimpulan semua manusia bahwa ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa yang kekuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh pencipta terhadap alam semesta ini. Nah, itu penegasan dari saya. Sehingga ada korelasinya dengan bagaimana manusia menyadari akan keberadaan Allah. Nah, jadi dari Roma 1 ayat 20 tadi dapat diberikan satu konklusi, akhirnya manusia menyadari akan keberadaan Allah. Sayangnya tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan yang benar dan penuh tentang Allah. Apakah semua orang yang ada dalam alam semesta ini pada akhirnya mengatakan bahwa ya Allah itu Maha Kuasa? Tidak. Mereka hanya mengenal, ya, bahwa alam semesta ini luar biasa diciptakan, tetapi tidak semua memiliki pengenalan yang utuh tentang Allah. Ya, tidak demikian. Ya. Kemudian membawa manusia untuk berseru dan memuji Allah. Jelas, ketika melihat alam semesta, lautan yang luas, gunung yang menjulang tinggi, kemudian manusia berkata, wah, alangkah hebatnya pencipta alam semesta ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah manusia bisa dibawa kepada keselamatan itu? Tidak. Bahkan melalui alam semesta, manusia mengenal ada kuasa yang menciptakan, tetapi tidak semua manusia dibawa atau mengenal keselamatan itu. Mereka hanya mengenal adanya yang kuasa, seperti nenek moyang kita dulu. Kemudian memberikan pengetahuan tentang sifat Allah,
tetapi tidak memberikan pengetahuan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan Allah. Jadi memberikan pengetahuan tentang Allah, ya, semua mungkin agama Yudaisme, Muslim memiliki kesadaran adanya pengenalan tentang Allah, tetapi tidak memiliki kesadaran tentang jalan keselamatan itu. Dan hasilnya adalah menyatakan anugerah umum dan mempersiapkan manusia kepada anugerah-anugerah khusus. Hanya persiapan, belum pada keselamatan-keselamatan itu, belum sampai. Ya, belum sampai ke sana. Saya ingatkan, baru mengenal kepada anugerah-anugerah yang secara umum. Kemudian jelas hasilnya melawan isme yang menolak keberadaan Allah atau melawan ateisme. Kemudian membatasi dosa manusia dan hukum moral. Artinya hanya terbatas pada dosa manusia dan hukuman moral. Jadi dosa itu hanya ada hukum moralnya nanti. Kemudian menghukum secara adil untuk mereka yang berdalih. Nah, saudara, itu materi dari penyataan Allah sampai penyataan khusus saja pada hari ini. Nah, saya ingatkan lagi, Anda harus mengerjakan tugas ini, ya. 3 pertanyaan ini di dalam esai saudara. Silakan Anda kerjakan sebagai penugasan dari mata kuliah hari ini. Nah, oleh sebab itu, saya kira Anda sudah dapat mungkin mengambil posisi atau membaca buku untuk menjawab dari pertanyaan ini tadi. Ya, jadi 3 pertanyaan ini Anda coba jawab secara esai, ya. Jadi melalui tulisan saudara, pertanyaan ini ya, 1, 2, dan 3, Anda harus memberikan jawaban secara esai. Demikian, ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, salam.